dalam ibadah online anak sekolah minggu HKBP Tangerang. Nah, sudah siap untuk ibadah online? Lalu, apa sih yang harus dipersiapkan dalam ibadah online? Pertama, kita harus persiapkan hati kita. Kedua, kita harus persiapkan Alkitab, catatan kecil, pena, serta persembahan. Dan jangan lupa, kita harus persiapkan pakaian rapi supaya cantik dan ganteng. Meskipun kita ibadah di online di rumah masing-masing, jangan bersedih, tetap semangat. Sebelum kita memulai ibadah online, kita berdoa dulu yuk. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Bapa yang baik, kami sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang memberkati kami. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa permohonan kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, mari kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita bernyanyi, hatiku penuh nyanyian. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik zat duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Anak-anak, mari kita mendengarkan hukum Taurat Allah. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikianlah firman Tuhan atau titah. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk mendapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anak, mari kita panjatkan pujian kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2. Dibuka
dosa dan ikuti saya untuk membacakannya. Mari kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak kami, mari kembali kita panjatkan pujian kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 408, Di Jalanku diiringi Tuhan. Anak-anak, marilah kita mengaku iman kita. Mari bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, masih semangat kan? Kita berjumpa lagi dalam kegiatan ayat hafalan. Nah, sebelum Kak Ira membacakan ayat hafalan hari ini, kita lihat dulu ya video dari teman-teman kita. Silakan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Nah, kita sudah melihat kan teman-teman kita dari video ayat hafalan. Sekarang kita sama-sama lagi kita bacakan ayat hafalannya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Anak-anak, mari kembali kita panjatkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita.
berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, karena atas berkat-Mu kami dapat berkumpul di tempat kami masing-masing untuk beribadah oleh Tuhan. Tuhan, terlalu kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau pimpin hati dan pikiran kami agar bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, mari kita buka Alkitabnya, terdapat pada Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Kita ulangi lagi ya, Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Mari kita baca ayatnya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam contohmu, dan semua pemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oke, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik semuanya, isi nats yang kita bacakan barusan bertema yaitu hidup yang mengandalkan Tuhan. Oke, adik-adik semuanya, kita tahu semua bahwa hidup di era zaman sekarang ini dikenal dengan gadget atau biasanya handphone. Biasa kan? Adik-adik itu pasti tidak mungkin tidak ada yang tidak menggunakan handphone, benar kan? Ya kan? Jadi semuanya pasti dalam kehidupan sehari-harinya atau malah 24 jam menggunakan handphone biasanya untuk aktivitasnya atau biasanya membuang-buang waktunya. Oke adik-adik semuanya, di sini kakak ingin bercerita bahwa ada cerita suatu keluarga itu sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, kemudian seorang anak. Anaknya aja kita kasih sebutan dengan nama Andi ya. Oke. Jadi si Andi ini dan keluarganya tinggal di suatu tempat yang mungkin dia sudah merasa nyaman sekali dengan tempat itu. Jadi dia sudah merasa nyaman di tempat itu. Dia memiliki banyak teman baik di rumah maupun di sekolah maupun di lingkungan tempat dia beribadah. Kemudian tiba-tiba ada suatu kejadian atau suatu berita bahwa ayahnya mendapat tugas atau pindah tugas di luar dari tempat dia sekarang. Jadi satu keluarga tersebut kemungkinan harus dibawanya juga di luar dari tempatnya sekarang. Jadi si Andi itu mendengar berita tersebut, dia merasa sedih, takut dan khawatir. Bagaimana ya? Aku kan sudah merasa nyaman sekali di tempat ini. Teman-temanku banyak, teman bermain banyak, lingkungannya enak, bersih. Bagaimana di tempat yang baru ya? Aku sangat takut sekali. Jadi dia memiliki kekhawatiran yang sangat luar biasa. Andi sampai malah berhari-hari ketakutan, kemudian cemas, sampai suatu ketika dia tidak mau makan. Dan akhirnya ibunya melihat Andi, kemudian menegur si Andi. Nah, kenapa kamu tidak makan hari ini? Dan kenapa kamu lesu sekali? Kemudian si Andi pun menjawab, Bu, aku takut kita pindah ke tempat yang baru, tidak senyaman yang di sini. Dan si ibu pun dengan bijak menjawab, Nah, jangan takut, serahkan semua ketakutanmu pada Tuhan. Berdoalah, Tuhan akan menyertai kita di tempat yang baru. Si Andi pun tertegun, kemudian dia baru menyadari
dia malam mulai larut, dia mulai mau tidur, dia tidak melupakan ucapan ibunya. Kemudian dia berdoalah sebelum tidur, dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku merasa takut di tempat yang baru. Tolong aku Tuhan, bimbing aku agar aku bisa merasa kenyamanan di tempat yang baru itu seperti di tempat yang sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Itu isi doanya. Kemudian setelah itu berapa hari kemudian pun setelah dia berpindah ke tempat yang baru, si Andi pun merasa kekhawatiran, ketakutan segala macamnya hilang karena dia sudah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi adik-adik sekolah minggu, yang kakak ingin sampaikan bahwa segala sesuatu, segala aktivitas, segala rencana yang kita akan lakukan, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan merasa tidak takut lagi, tidak akan khawatir lagi. Misalnya saja seperti ini, adik-adik sekolah minggu tuh pernah pasti ada yang takut kan, kegelapan, atau takut saat mau ujian, atau takut saat mau pergi ke tempat yang baru. Siapa saja adik-adik sekolah minggu yang pernah merasakan takut? Ayo, pasti ada kan? Jadi adik-adik sekolah minggu, semua kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan akan sesuatu yang belum kita ketahui, itu semua adalah wajar. Tetapi bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan mengandalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan di dalam setiap rencana, setiap aktivitas kita. Jadi adik-adik, bagaimana sih Kak cara dengan mengandalkan Tuhan itu? Tentu dengan cara mengandalkan Tuhan dengan disiplin rohani. Disiplin rohani itu adik-adik pasti sudah tahu. Yang pertama, yaitu adik-adik harus rajin berdoa. Berdoalah setiap saat, setiap mau makan, setiap mau tidur, setiap mau pergi, jangan lupa berdoa. Karena semua kita akan diawali dengan berdoa. Kemudian setelah yang pertama tadi, kedua yaitu rajinlah membaca Alkitab. Nah, adik-adik semua pasti lebih sering menggunakan gadgetnya kan selama 24 jam daripada membuka Alkitabnya. Paling membuka Alkitabnya cuma saat di gereja doang kan. Tapi di sini yang kita harus terapkan yaitu disiplin rohani dengan membaca Alkitab. Luangkan waktu adik-adik sekolah minggu dengan membaca Alkitab, dengan membuka, dengan menghafal ayat-ayat yang dari sekolah minggu. Jadi yang ketiga adalah beribadah. Beribadah tidak hanya ke gereja seperti saat ini yaitu pandemi COVID. Jadi kita beribadahnya dari rumah saja, tetapi tetap yaitu dengan cara beribadah online. Harus mengikuti ibadah melalui sekolah minggu Tangkerang. Yang keempat adalah gimana sih disiplin rohaninya, yaitu berbuatlah kebaikan. Berbuat kebaikan itu dengan melakukan kebaikan dengan orang-orang di sekitarnya, terutama kepada siapa saja sih yang harus kita berbuat kebaikan? Tentu kepada orang tua dengan membantunya, kemudian menolongnya. Yang kedua pada kakak, adik, abang, dan juga teman. Kemudian orang-orang di sekitar yang sedang membutuhkan pertolongan. Jadi adik-adik sekolah minggu, setelah kalian semua melakukan yang namanya disiplin rohani tersebut, pastilah kalian akan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi adik-adik sekolah minggu, kakak harap setiap kegiatan, aktivitas kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena Tuhan beserta kita. Sama seperti di ayat yang kita hafal tadi, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang mengandalkan harapan kepada Tuhan. Oke, adik-adik, demikianlah firman Tuhan, demikianlah cerita kita pada hari ini. Baiklah, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang telah memberkati kami dari awal hingga akhir cerita kita ini. Kiranya Engkau menemani kami adik-adik sekolah minggu, sehingga kami bisa memahami dan mengerti, kemudian menerapkan
sebagai juru selamat di dalam setiap rencana dan aktivitas kami Tuhan. Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami, Engkau lindungi, Engkau jaga mereka, dan juga guru-guru sekolah minggu, Kau berikan mereka kesehatan dan juga perlindungan. Kau berikan kami keselamatan ya Tuhan, bebas dari COVID-19. Kemudian Tuhan, semoga minggu depan kami bisa kembali beribadah online dan tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa kami ini. Hanya kepadamu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Anak-anak, mari kita berdoa, mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Nah,
beberapa pengumuman untuk minggu depan. Pengumuman yang pertama, ada tugas nih. Untuk horor 1, kalian harus membuat video berdoa. Bebas, mau berdoa sebelum makan, sebelum tidur, mau pergi ke sekolah, mau kemana aja. Harus yang penting video berdoa itu untuk horor 1. Untuk horor 2 dan horor 3, kalian akan membuat pembatas Alkitab. Pembatas Alkitabnya gimana sih, Kak? Nah, Kakak Ira ada contohnya. Ini, meskipun kecil, yang penting ini dari pembatas, ini untuk pembatas Alkitab. Bahannya bebas. Bahan yang Kakak buat ini dari kanton, kertas origami, pena, spidol, serta pita. Kalian bebas gimana membuat kreasi untuk pembatas Alkitab. Yang di sini yang paling penting adalah di dalam pembatas Alkitab ditulis ayat hafalan yang hari ini yang terdapat di Yeremia 17 ayat 7. Ini untuk horor 2 dan horor 3. Jadi tugasnya jangan lupa ya. Horor 1 membuat video berdoa. Horor 2 dan horor 3 membuat pembatas Alkitab. Bebas dari mana aja, sekreasi mungkin adik-adik. Nah, kapan sih dikumpulnya, Kak? Dikumpulkannya hari ini paling lama jam 6 sore di Facebook Elita Simanjunta. Itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, ayat hafalan untuk minggu depan. Ayat hafalan minggu depan di mana ya? Ayat hafalan minggu depan terdapat di Yohanes 12 ayat 36a. Yohanes di perjanjian lama atau perjanjian baru sih? Perjanjian baru. Yuk kita buka yuk. Yohanes 12 ayat 36a. Yohanes 12 ayat 36a. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Jangan lupa ya dihafal. Di mana? Yohanes 12 ayat 36. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye bye. Selamat